Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Banyak sekali firman Allah dan juga hadis yang membahas tentang untuk berbakti kepada orang tua. Nah, kita selalu diperingatkan untuk tidak bersikap buruk kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka, yang suka membangkang dan menyakiti hati orang tua, karena kita tidak tahu. Nah, ridho Allah Subhanahu wa taala itu kan berasal dari ridho orang tua juga. Akan tetapi, pada zaman sekarang banyak dari orang tua yang kurang menyadari akan sikapnya terhadap anaknya, sehingga sikap yang dirasa benar oleh orang tua ini justru bisa dikatakan mendurhakai seorang anak. Nah, di sini kira-kira ada beberapa dosa yang harus diperhatikan oleh orang tua kepada anaknya. Sekarang kita langsung aja ke dosa yang pertama, yaitu membanding-bandingkan anak. Nah, hal ini itu adalah tindakan yang sering dilakukan oleh orang tua tanpa disadari. Namun hal ini bisa berdampak buruk bagi psikologi anak. Saat seorang anak dibandingkan dengan saudara atau teman sebayanya, ia mungkin merasa tidak dihargai atau rendah diri. Hal ini bisa mengakibatkan kurangnya kepercayaan diri dan mengganggu hubungan antara orang tua dan anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-36. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ayat tadi itu menekankan pentingnya berbuat baik kepada semua, termasuk kepada anak-anak, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, itu yang pertama tentunya menghargai keunikan setiap anak. Mengakui dan menghargai bakat dan minat masing-masing anak tanpa membandingkannya dengan yang lainnya. Terus untuk contoh amalan yang kedua, memberikan pujian yang spesifik. Jadi berikanlah pujian sesuai dengan pencapaian atau usaha anak. Misalnya, ayah atau ibu bangga dengan cara kamu menyelesaikan tugas matematika hari ini. Nah, untuk contoh amalan yang ketiga yaitu mendengarkan anak dengan penuh perhatian. Luangkan waktu untuk mendengarkan cerita atau keluhan anak tanpa menyela atau memberikan penilaian yang negatif. Nah, sekarang mari kita lanjut ke dosa yang kedua, yaitu pilih kasih kepada anak. Nah, hal ini tuh tentunya sikap memberikan perhatian, kasih sayang atau materi lebih kepada satu anak dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Sikap ini bisa memicu kecemburuan dan perselisihan di antara saudara, serta merusak hubungan keluarga. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu." Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini itu menegaskan pentingnya keadilan dalam memperlakukan anak-anak. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat ke-90. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, ayat tadi itu menegaskan pentingnya keadilan dan kebajikan dalam setiap tindakan, termasuk dalam memperlakukan anak-anak. Nah, untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, tentunya yang pertama memberikan kasih sayang yang merata. Memberikan perhatian dan kasih sayang yang merata kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan usia, jenis kelamin, ataupun prestasi. Untuk contoh amalan yang kedua, yaitu memastikan setiap anak mendapatkan kebutuhan dasar yang sama, seperti pendidikan, makanan, pakaian sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Untuk contoh amalan yang ketiga, yaitu mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan semua anak, seperti bermain, belajar, atau beribadah bersama, sehingga setiap anak merasa diperhatikan dan dihargai. Sekarang mari kita lanjut ke dosa yang ketiga, yaitu mendoakan keburukan kepada anaknya. Nah, hal ini tentunya adalah tindakan yang sangat dilarang di dalam Islam. Setiap kata yang keluar dari mulut orang tua itu merupakan doa, dan doa orang tua memiliki kekuatan yang besar. Mendoakan keburukan bisa berdampak negatif pada perkembangan dan kehidupan anak di masa depan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ada 3 doa yang dikabulkan: doa yang teraniaya, doa musafir, dan doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini itu menegaskan betapa berbahayanya mendoakan keburukan kepada anak-anaknya. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dan Robmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu,
Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-23. Nah, ayat tadi itu mengajarkan pentingnya berucap baik dan sopan kepada orang tua, dan sebaliknya, orang tua juga harus berucap baik kepada anak-anak mereka. Nah, untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama tentunya berdoa untuk kebaikan anak. Setiap kali mendoakan anak, selalu ucapkan doa untuk kebaikan. Ya Allah, berikanlah kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan untuk anak-anakku. Untuk contoh amalan yang kedua, tentunya mengucapkan kata-kata positif. Jadi menghindari ucapan negatif atau sumpah serapah kepada anak, dan menggantinya dengan kata-kata yang membangun dan positif. Untuk contoh amalan yang ketiga, yaitu menjaga emosi dan kesabaran. Nah, hal ini ketika menghadapi kenakalan atau kesalahan anak, sebelum marah, ambil napas dalam-dalam, istighfar, dan pikirkanlah kata-kata yang akan diucapkan agar tidak menyakiti perasaan si anak. Sekarang mari kita lanjut ke dosa yang keempat, yaitu tidak memberi pendidikan kepada anak. Nah, hal ini tuh bukan hanya sekedar mengirim mereka ke sekolah, tetapi juga melibatkan pengajaran nilai-nilai agama, etika, dan keterampilan hidup yang penting. Orang tua bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka agar menjadi individu yang bertakwa, berpengetahuan, dan bermoral. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini menunjukkan pentingnya mengajarkan anak-anak tentang agama sejak dini. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya." Nah, ayat tadi itu menekankan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak-anak mereka dari keburukan dan mendidik mereka dengan benar. Nah, untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama mungkin mengajarkan nilai-nilai agama. Nah, hal ini seperti mengajarkan anak-anak untuk melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan juga memahami ajaran Islam secara keseluruhan. Untuk contoh amalan yang kedua, memberikan pendidikan formal dan non-formal. Memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah serta mengikuti kursus atau pelatihan keterampilan tambahan seperti seni, olahraga, ataupun bahasa. Terus untuk contoh amalan yang ketiga yaitu membaca buku bersama anak. Mengajak anak-anak membaca buku bersama untuk meningkatkan minat baca mereka dan mengajarkan nilai-nilai positif melalui cerita. Nah, sekarang mari kita lanjut ke dosa selanjutnya, yaitu mengekang kebebasan anak. Nah, hal ini dapat menghambat perkembangan mereka dalam hal sosial, emosional, dan juga intelektual. Anak-anak perlu ruang untuk mengeksplorasi, bergaul, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang tua kami." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan pentingnya kasih sayang dan pengertian terhadap anak-anak. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat ke-74, "Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.'" Nah, ayat tadi itu menunjukkan doa agar keluarga menjadi sumber kebahagiaan dan teladan yang baik. Nah, sekarang untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama tentunya memberikan ruang untuk mengeksplorasi. Nah, memberikan kebebasan pada anak untuk bermain di luar, menjelajahi lingkungan, dan juga mencoba hal-hal baru sesuai dengan usia dan kemampuannya. Untuk contoh yang kedua yaitu menghormati minat dan pilihan anak. Nah, hal ini tuh tentunya dalam memilih hobi atau kegiatan yang mereka sukai, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan juga moral. Untuk contoh yang ketiga yaitu membuat kesepakatan bersama. Mengajak anak berdiskusi untuk membuat aturan bersama seperti waktu bermain, waktu belajar, dan menggunakan perangkat elektronik sehingga anak merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab. Sekarang kita lanjut ke dosa yang terakhir yaitu bersikap kasar terhadap anak baik secara fisik maupun verbal. Bisa berdampak buruk pada perkembangan emosional dan mental mereka. Anak-anak yang sering diperlakukan kasar cenderung mengalami masalah kepercayaan diri, kecemasan, dan bisa menjadi agresif. Hal ini berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW. "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian. Maka perbaikilah nama kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini menunjukkan pentingnya berperilaku baik dan berbicara dengan kata-kata yang baik. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-53, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku,
Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, ayat ini itu mengajarkan kita untuk selalu berbicara dengan baik dan menghindari kata-kata yang kasar. Nah, untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, tentunya menggunakan bahasa yang lembut. Jadi bicara dengan anak menggunakan bahasa yang lembut dan sopan, meskipun dalam keadaan marah ataupun kecewa. Untuk contoh amalan yang kedua, yaitu memberikan pujian dan dukungan atas usaha dan prestasi anak, sekecil apapun itu, untuk membangun rasa percaya diri mereka. Untuk contoh amalan yang ketiga, yaitu menjadi teladan dengan baik dalam bersikap dan berbicara. Misalnya, tidak memarahi atau menghukum anak di depan orang lain, tetapi mengajaknya berdiskusi secara pribadi dengan penuh kasih sayang. Nah, semoga dengan memahami dan mengamalkan hal-hal tadi, kita bisa menjadi orang tua yang lebih bijaksana dan adil dalam mendidik anak-anak kita. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.